Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai mohon dibantu subscribe YouTube ini. Insya Allah surga imbalannya kepada kalian, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel kami yang berisi tentang keindahan dan kedalaman ajaran Islam. Mari kita bersama-sama menjelajahi hikmah, kebijaksanaan, dan cahaya yang terpancar dari agama Islam. Saya mengundang Anda untuk menyertai perjalanan spiritual dan pengetahuan yang mendalam bersama kami. Mari kita mulai menjelajahi kebenaran dan kebaikan yang terdapat dalam ajaran Islam bersama-sama. Pengerian hisab dalam Islam. Hisab dalam Islam merujuk pada proses perhitungan dan penilaian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap amal perbuatan setiap manusia pada hari kiamat. Hisab merupakan bagian dari tahapan akhir dalam proses pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukan selama hidupnya di dunia. Proses hisab ini mencakup evaluasi terhadap amal baik maupun buruk yang telah dilakukan oleh seseorang. Amal-amal tersebut akan diperhitungkan secara teliti, baik yang kecil maupun yang besar, dan setiap individu akan menerima ganjaran atau hukuman sesuai dengan amal perbuatannya. Al-Quran menyebutkan tentang proses hisab di beberapa ayat, misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 8-9. Dan kami timbang, hasil perbuatan, dengan timbangan yang adil pada hari kiamat, maka tiadalah seorang pun yang dianiaya sedikit pun, dan jika perbuatan seberat biji sawi pun kami bawa ke perhitungan, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Al-A'raf 89. Dalam proses hisab, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhitungkan setiap perbuatan, setiap ucapan, setiap niat, dan bahkan setiap pikiran yang telah dilakukan oleh manusia. Tidak ada yang luput dari perhitungannya. Hisab ini menjadi salah satu aspek penting dalam keimanan seorang muslim karena mengingatkan kita akan tanggung jawab kita di dunia dan akhirat. Bagi seorang muslim, kesadaran akan hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan motivasi utama untuk selalu berusaha melakukan amal syaleh, menghindari perbuatan dosa, dan memperbaiki diri agar bisa mendapatkan ganjaran yang baik di akhirat kelak. Dalam Islam, berbagai aspek kehidupan manusia akan dihisab atau diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Ini mencakup berbagai aspek perilaku, amal perbuatan, dan keputusan yang diambil oleh manusia selama hidupnya di dunia. Berikut adalah beberapa jenis hal yang akan dihisab dalam Islam. 1. Amal perbuatan. Termasuk dalam amal perbuatan adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, baik itu baik maupun buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan tersebut dan memberikan ganjaran atau hukuman sesuai dengan kebaikan atau keburukan yang dilakukan. 2. Pikiran dan niat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memperhatikan perbuatan lahiriah, tetapi juga pikiran dan niat di balik perbuatan tersebut. Niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan juga akan dihisab, karena niat merupakan aspek penting dalam Islam. 3. Ucapan seseorang juga akan dihisab. Setiap perkataan yang diucapkan oleh manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk berbicara dengan baik dan menjauhi perkataan yang buruk. 4. Harta dan pemilikan. Cara seseorang memperoleh dan mengelola harta juga akan dihisab. Hal ini mencakup baiknya seseorang dalam memperoleh harta, serta cara penggunaan dan pembagian harta yang sesuai dengan ajaran Islam. 5. Hubungan sosial. Cara seseorang berhubungan dengan sesama manusia, termasuk dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar, juga akan dihisab. Islam menekankan pentingnya berbuat baik, adil, dan menghormati hak-hak orang lain. 6. Ibadah dan ketaatan. Ibadah dan ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan dihisab. Ini mencakup kualitas dan kuantitas ibadah yang dilakukan seseorang, sejauh mana ia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Setiap muslim percaya bahwa semua perbuatan akan diselesaikan nanti di yaumil akhir. Bukan hanya amal, tapi semua yang kita miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanya, dijelaskan, tentang umurnya, kemana ia belanjakan, ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya, hartanya, dari mana ia menerima itu dan di mana dia menghabiskannya, dan dari tubuhnya di mana itu digunakan. Hr. Tirmidzi. Adapun peruntungannya, dari mana asalnya dan digunakan untuk apa, ini adalah kalimat yang perlu digarisbawahi.
Terkadang wanita sangat senang membeli barang bukan karena membutuhkannya, tapi karena menginginkannya. Kemudian benda-benda tak kasat mata menumpuk tidak terpakai di dalam rumah. Barang-barang yang tidak terpakai yang terkumpul menjadi tidak berguna dan ini bisa menjadi bagian dari perhitungan kekayaan nanti di akhirat. Diskon selalu menjadi daya tarik utama. Kadang-kadang tanda, diskon, dan obral jadi menghipnotis, membuat ingin membeli padahal seharusnya tidak. Tidak hanya baju, tas, sepatu dan segala aksesorisnya, perabot rumah, perabot dapur juga sama. Islam tentu tidak melarang seorang muslim membelanjakan hartanya untuk apapun yang disukainya. Tapi menggunakan harta apakah itu membawa kebaikan atau keburukan? Jika menyukai suatu barang, misalnya tas, kita mengambilnya dan kemudian menghabiskan lebih banyak waktu untuk melihat atau merawat tas tersebut. Bukankah itu berarti telah membuang-buang waktu untuk hal-hal yang melemahkan kita? Selain itu, Islam mengajarkan untuk tidak menyia-nyiakan dan sifat berlebihan lebih dekat dengan setan, hal itu harus dihindari. Pilihlah produk yang memang disukai dan bermanfaat. Jika dirasa sudah tidak berguna lagi atau sudah tidak suka lagi, bisa menyumbangkannya atau bahkan menjualnya. Jika barang-barang ini masih berharga dan berguna, bahkan dapat menyumbangkannya ke institusi yang membutuhkan, sehingga barang-barang ini benar-benar memberikan hadiah permanen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah secara serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat. HR. Bukhari. Dampak negatif dari hisab pada hari kiamat bagi mereka yang tidak berhasil melewati ujian tersebut atau memiliki catatan dosa yang besar dapat sangat beragam dan serius. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi sebagai akibat dari hisab yang tidak memuaskan. 1. Penghukuman di neraka. Bagi orang-orang yang memiliki dosa-dosa besar dan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan menerima hukuman yang sesuai dengan dosa-dosa mereka di neraka jahanam. Neraka adalah tempat penuh siksaan dan penderitaan yang sangat pedih bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Rasa penyesalan yang mendalam. Mereka yang menyadari dosa-dosa mereka dan konsekuensinya di hari kiamat akan merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Penyesalan ini akan menjadi bagian dari siksaan yang mereka alami di akhirat, karena mereka menyadari betapa besar kesempatan yang telah mereka sia-siakan selama hidup di dunia. 3. Kehilangan nikmat surga. Bagi orang-orang yang dosa-dosanya tidak seberat itu tetapi masih memerlukan proses penyucian, mereka mungkin akan mengalami penundaan untuk masuk surga. Ini berarti mereka tidak akan menikmati kenikmatan dan kebahagiaan surga segera setelah kematian. 4. Dikucilkan dari rahmat Allah. Orang-orang yang dihisab dengan catatan dosa yang besar mungkin akan mengalami penolakan dan penolakan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena mereka tidak mampu untuk menerima kasih sayang dan ampunannya karena keengganan mereka untuk bertobat dan mengubah perilaku mereka selama hidup di dunia. 5. Dipermalukan di hadapan semua manusia. Proses hisab dan pengungkapan dosa-dosa seseorang di hadapan semua manusia bisa menjadi pengalaman yang sangat memalukan dan memalukan bagi individu tersebut. Untuk memastikan bahwa hisab kita di hari kiamat nanti menjadi baik, ada beberapa langkah yang dapat diambil sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan. 1. Takwa kepada Allah. Takwa adalah kesadaran akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan upaya untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajarannya. Ini mencakup menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah dan melakukan segala hal yang diperintahkannya. 2. Melaksanakan kewajiban ibadah, melaksanakan sholat, membayar zakat, berpuasa selama bulan Ramadan, dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya adalah kewajiban setiap muslim. Melakukan kewajiban-kewajiban ini dengan sungguh-sungguh dan konsisten dapat membantu memperbaiki hisab seseorang. 3. Bertaubat dan memperbaiki diri. Jika telah melakukan dosa atau kesalahan, penting untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunnya, dan berusaha memperbaiki diri. Ini melibatkan kesadaran akan kesalahan, niat untuk tidak mengulangi kesalahan, dan upaya aktif untuk mengubah perilaku. 4. Berbuat baik kepada sesama, menolong sesama, berbagi dengan yang membutuhkan, dan berbuat baik kepada orang lain adalah bagian penting dari Islam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pentingnya berbuat baik kepada sesama manusia. 5. Menjauhi dosa dan maksiat. Penting untuk menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat.
Ini mencakup menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti menyakiti orang lain, berbuat zina, berbohong, mencuri, dan perilaku buruk lainnya. 6. Meningkatkan ilmu dan kebajikan, meningkatkan ilmu agama dan berusaha untuk menjadi lebih baik dalam menjalani ajaran Islam adalah cara yang baik untuk memperbaiki hisab. Hal ini dapat dilakukan melalui membaca Al-Quran, mempelajari hadis, mengikuti pengajian, dan mencari pengetahuan tentang Islam. 7. Memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, berzikir, dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah dan amalan spiritual lainnya adalah langkah penting untuk memperbaiki hisab. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan hidup sesuai dengan ajaran Islam, seseorang dapat berharap untuk memiliki hisab yang baik di hari kiamat nanti. Namun, penting untuk diingat bahwa yang menentukan akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Dia yang mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Dampak-dampak negatif ini menunjukkan pentingnya kesadaran akan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perlunya berusaha menjalani hidup yang benar dan bermanfaat di dunia ini. Islam menekankan pentingnya taubat, perbaikan diri, dan melakukan amal baik sebagai upaya untuk menghindari dampak negatif hisab yang buruk di hari kiamat. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus memperkokoh iman kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberikan komentar untuk terus mendukung saluran ini dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu agama. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa di video berikutnya.